Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Muraini dari kelas B Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear. Nah, apa itu fungsi linear? Nah, fungsi linear itu sendiri merupakan suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan dan diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Penerapan fungsi linear dalam bentuk bidang ekonomi dan bisnis itu ada 4. Yang pertama itu ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran, fungsi keseimbangan pasar, dan break even point atau BEP, disingkat dengan BEP. Next, di sini kita hanya akan mempelajari fungsi permintaan. Nah, apa itu fungsi permintaan ya? Pasti teman-teman bertanya gitu, berpikir apa itu fungsi permintaan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke intinya, saya tuh akan menjelaskan sedikit tentang itu fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu atau permintaan itu hanya terjadi pada saat seseorang akan membeli suatu barang tertentu. Nah, seperti itu. Lanjut, apa itu fungsi permintaan? Nah, fungsi permintaan merupakan kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Contohnya seperti ini, misalnya hari ini kalian itu ada dana atau ada uang untuk membeli barang tersebut. Nah, jika kalian tidak memiliki dana ataupun tidak memiliki uang, otomatis kalian tidak dapat membeli barang tersebut, maka tidak akan terjadilah suatu permintaan ataupun transaksi pembelian. Next, di sini ada faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan. Nah, faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan itu yang pertama adalah ada harga. Nah, harga itu apa ya? Nah, harga itu hal yang paling termasuk dalam fungsi permintaan. Maksudnya ketika kalian ingin membeli suatu barang, pasti yang pertama kali kalian lihat itu adalah harganya. Apakah harga tersebut sesuai dengan dana yang kalian miliki ataupun sesuai dengan uang yang kalian miliki, maka kalian bisa membeli barang tersebut. Jika harga tersebut tidak sesuai dengan dana kalian atau tidak sesuai dengan uang yang kalian miliki, otomatis kalian tidak akan bisa membeli barang tersebut, apalagi menawarkan barang tersebut. Oke, maka dari itu harga juga termasuk dalam fungsi permintaan. Terus yang kedua, pendapatan. Nah, pendapatan itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula permintaan seseorang itu untuk membeli suatu barang. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada selera konsumen. Itu contohnya seperti ada barang konsumen yang dia inginkan di suatu toko, di satu toko begitu. Misalnya buku, ada buku yang dia inginkan. Karena dia suka buku, maka dia pengennya membeli buku begitu. Terus ada juga harga barang lain. Nah, harga barang lain ini juga agak berbeda dengan harga produk yang tadi, harga yang di awal tadi yang saya jelaskan. Nah, harga barang lain ini misal mempunyai 2 barang tapi harganya itu berbeda. Jadi harga yang pertama itu ada 3 juta misal, terus yang harga kedua itu 1 juta atau misalnya 2 juta. Otomatis para konsumen itu pasti memikir barang yang mana mereka ingin beli, antara barang pertama kah atau barang yang kedua. Jadi otomatis mereka itu pengennya yang murah gitu. Jadi konsumen itu pilihnya harga yang 2 juta ini atau yang 1 juta ini. Nah, terus perkiraan. Yang keempat itu adalah, bukan keempat, yang kelima ini ada perkiraan. Nah, perkiraan itu seperti, misal kalian itu membawa uang dari rumah itu ada sekitar 50.000 dan ingin membeli suatu barang di toko. Dengan perkiraan yang kita pikirkan itu adalah harganya di toko itu ada 50.000. Jadi kita membawa uang yang pas gitu. Tapi pada saat di toko kita ingin membeli barang tersebut, tapi barang itu sudah habis. Jadi kita tidak bisa membeli barang tersebut. Jadi maksudnya di sini perkiraan itu kita ingin membeli, kita itu cuma memikirkan dari rumah gitu, harga barangnya itu berapa gitu. Tapi pada saat di toko itu
tidak ada barang tersebut, sudah diambil orang begitu. Terus lanjut, yang terakhir adalah jumlah penduduk. Jadi jika jumlah penduduk meningkat, maka permintaan juga akan meningkat juga, seperti itu. Oke, kita lanjut, ada kurva permintaan. Nah, hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan begitu pula sebaliknya. Jika harganya turun, maka permintaannya juga akan naik. Ya, seperti itu. Contoh soalnya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di penjelasan berikutnya. Bukan penjelasan, maksudnya di contoh soalnya nanti ada. Selanjutnya itu adalah untuk menggambarkan kurva permintaan yang digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Nah, di sini ada contoh kurva permintaan yang dimana suatu barang jika harganya adalah 6.000, maka permintaannya itu ada 4. Misalnya di sini adalah contoh kurva permintaan ya. Misalnya kita tuh membeli buku ya. Buku. Jika harga buku tersebut ada 6.000, maka permintaan barang tersebut ada 4. Nah, jika dia menurun sebesar 4.000 di bawah ini, jika harga menurun sebesar 4.000, maka permintaannya akan meningkat menjadi 6. Jika harganya menurun lagi seharga 2.000, maka permintaannya akan meningkat lagi menjadi 8. Nah, jika harga buku tersebut 1.000, maka permintaan tersebut akan meningkat lagi menjadi 10. Oke, baiklah, ini adalah kurva permintaannya. Seperti saya jelaskan tadi, jika harganya 6.000, akan permintaannya itu ada 4. Jika harganya 4.000 atau misalnya menurun, maka permintaannya akan menaik menjadi 6. Terus, jika harganya 2.000, maka permintaannya menjadi 8. Jika harganya 1.000, maka makin akan meningkat lagi, permintaannya menjadi 10.000. Itulah yang dimaksud dengan kurva permintaan. Nah, fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut, yaitu adalah QD sama dengan A dikurang BP. Keterangannya itu, ya huruf P itu adalah harga produk, sedangkan QD-nya adalah jumlah produk yang diminta. Kalau yang A itu adalah konstanta, yang A-nya ini adalah konstanta, dan yang B-nya itu adalah koefisien. Selanjutnya adalah untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus apa yo? Nah, rumusnya itu adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, keterangannya itu kalau yang bagian P1 ini merupakan harga mula-mula, maksudnya harga di awal. Terus yang P2 itu adalah harga setelah perubahan. Maksudnya itu harga setelah perubahan itu kalau misalnya di contoh soal dia harga yang kedua. Maksudnya harga jika harganya menurun ataupun harganya naik, itu yang disebut dengan P2. Terus ada Q1. Q1 ini adalah jumlah yang diminta mula-mula. Sama dengan yang P1. Kalau yang di P1 dengan harga mula-mula, tapi kalau yang di Q1 dengan jumlah yang diminta mula-mula, jumlahnya yang di awal, ya gitu. Terus yang Q2 itu adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Nah, mohon maaf, ini bukan harga, tapi setelah perubahan yang diminta itu. Ya, kalau yang Q2 itu jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Misalnya kalau harganya turun, maka akan permintaannya akan naik. Jika harganya naik, maka permintaannya akan turun. Ya, seperti itu. Lanjut, di sini ada contoh satu. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan. Tadi saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh apa? Tentang fungsi permintaan melalui contoh soal ya. Di sini. Nah, di sini kita masih di contoh soal 1 yang dimana kita akan memberikan contoh dari fungsi permintaan tersebut ya. Jadi, contoh soalnya itu adalah pada saat harga buku sama dengan Rp10.000 per lusin, maka permintaan pada buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi Rp8.000 per lusin, maka permintaannya akan menjadi 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Baiklah, di sini kita akan mengetahui fungsi permintaannya terlebih dahulu. Yang dimana sebelum kita menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan suatu soal, pasti kita akan menentukan apa itu Q1-nya, apa itu P1-nya,
P Q2 sama Q2 nya itu pasti kita akan ingin mengetahui tentang hal itu. Jadi kita itu menentukan adalah, kita lanjut dengan Q1 sama dengan 10. Nah, karena dia di sini ada permintaan pada buku tersebut sebanyak 10, maka Q1-nya adalah 10. Sedangkan Q2-nya adalah 16. Dari mana dapatnya? Nah, dari sini. Dari permintaan menjadi 16 lusin, karena harganya kan semakin menurun, Rp8.000 kan. Terus yang P1-nya itu apa? P1-nya itu sebesar 10.000. Nah, ini adalah harganya, 10.000 yang di awal. Terus yang P kedua adalah 8.000, itu yang setelah perubahan. Nah, terus di sini sebelum kita akan menyelesaikan soal, jadi kita menggunakan rumusnya adalah P dikurang P1, terus per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Jadi yang dimana P dikurangi dengan 10.000, itu P dikurangi dengan P1, jadi P1-nya itu apa? P1-nya itu adalah 10.000, jadi turunkan ke sini. Jadi per 8.000. 8.000 ini dari mana? Dari P2. Jadi kita turunkan ke sini, sedangkan dikurangi dengan 10.000. 10.000-nya itu dari mana? Sama dari 10 dari P1-nya tadi. Terus sama dengan Q. Q dikurangi 10. Nah, 10-nya dari mana? Dari Q1-nya itu. Per 16 dikurangi 10. Nah, jadi di sini kita akan menentukan hasil dari sini nih. Dari sini. Yang 8.000 dikurangi 10.000 sama dengan, terus ada lagi 16 dikurang 10, itu kita akan menentukan hasilnya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke bawah-bawahnya. Jadi di sini P dikurangi dengan 10.000 per min 2.000. Kenapa bisa min 2.000? Karena hasilnya dari di atas ini 8.000 dikurangi dengan 10.000. Terus sama dengan Q dikurangi dengan 10 per 6. Nah, 6-nya ini dari mana? 6-nya ini dari 16 dikurangi 10. Jadi, di sini kita lanjutkan ke perkalian. Jadi, di sini kita akan kali silang, karena tidak bisa disederhanakan lagi gitu kan. Jadi, kita sederhanakan dari Q-nya dulu. Jadi, apa namanya? Min 2.000 kita turunkan ke bawah, dikalikan dengan Q min 10. Jadi yang Q min 10 itu kita masukkan dalam kurung. Terus sama dengan 6 dikalikan silang dengan P dikurangi 10.000. Maka P dikurangi 10.000 itu kita kasih masuk dalam kurung, biar kita bisa menentukan antara perkalian-perkalian yang begitu. Nah, terus di sini ada min 2.000 Q, kita jumlahkan ya. Min 2.000 Q dari hasil min 2.000 Q, min 2.000 kali Q. Jadi hasilnya min 2.000 Q, terus min 2.000 dikali dengan min 10, itu hasilnya plus 20.000. Kenapa plus 20.000? Karena min dikali dengan min, maka hasilnya adalah plus. Positif, min kali min hasilnya positif. Biasanya itu dipanggil plus. Tapi lebih enaknya lagi ngomong plus ya. Enggak apa-apa. Nah, terus ini jumlah 6 dikali P itu adalah 6P, terus 6 dikali dengan min 10 adalah hasilnya adalah min 60.000. Kenapa di sini min? Kenapa bukan positif? Kenapa? Karena positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Oke, kita lanjut. Hasil dari min 2.000 Q ditambah dengan 20.000 sama dengan 6P dikurangi 60.000, itu adalah hasilnya dari di atas ini tadi. Oke. Terus di sini kita akan pindah ruaskan yang 20.000 ini ke sebelah kanan. Jadi min 2.000 Q sama dengan 6P dikurangi 60.000 dikurangi lagi dengan 20.000. Kenapa bukan positif di sini? Karena dia pindah ruas, maka hasilnya adalah negatif. Nah, terus ini adalah, terus di bawahnya kita akan menentukan hasilnya. Min 2.000 Q sama dengan 6P dikurangi 80.000. Jadi min 60 dikurangi dengan min 20 itu hasilnya adalah min 80.000. Terus di sini ada Q. Nah, Q-nya ini, minta maaf, di sini kita akan menyederhanakan lagi. Jadi Q-nya ini kita akan turunkan ke bawah. Jadi yang 2000-nya ini kita bagikan dengan hasil yang 6P dikurang 80.000. Kenapa dibagikan? Karena kita ingin menyederhanakan permasalahan tersebut kan. Nah, terus jadi Q sama dengan 6P
dikurangi 80.000 per min 2.000. Jadi di sini kita sama-sama akan membagikan 2.000 bagi 6 berapa, dan 2 dan 8, maksudnya 6 dibagi 2.000 berapa, dan 80.000 dibagi 2.000 itu berapa. Jadi hasilnya adalah Q sama dengan min 0,003P ditambah dengan 40.000. Kenapa ditambah? Karena min dibagi sama min itu hasilnya tetap positif, karena termasuk perkalian pembagian juga. Terus di sini ada hasilnya adalah Q sama dengan min 0,003P ditambah dengan 40, atau Q sama dengan 40 dikurangi dengan 0,003P. Jadi fungsi permintaannya adalah ya itu Q sama dengan min 0,003P plus 40, atau Q sama dengan 40 min 0,003P. Nah, di sini kita akan menentukan kurvanya, kurva permintaan. Tapi sebelum kita melanjutkan ke kurva permintaan, maka kita akan mencari titik potong Q dan P-nya terlebih dahulu. Jangan lupa itu ya teman-teman. Nah, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 40 dikurangi 0,003P. Nah, atau kalau P-nya itu bisa diganti dengan 0, karena kan jika P sama dengan 0, maka P-nya ini kita ganti dengan 0, terus hasilnya adalah Q 40. Kenapa cuman Q 40? Kenapa mereka ini tidak turun ke bawah? Karena kalau misalnya ini 0,003 dikalikan dengan 0, pasti hasilnya 0 kan. Jadi Q-nya itu sama dengan 40. Jadi titik koordinatnya adalah 40,0. Terus yang kedua kita menentukan Q-nya dulu, nilai Q-nya, maksudnya P-nya, nilai P-nya. Q-nya itu kita Q-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini kita ubah jadi 0 sama dengan 40 dikurang 0,003P. Nah, jadi hasilnya itu. Jadi kalau misalnya kita pindah ruaskan, kita di sini kita akan pindah ruaskan antara 0,003P dengan 40 dikurangi 0. Jadi di sini 0,003P dikurangi 40 dikurangi 0. Jadi P sama dengan 40 dibagi dengan 0,003, hasilnya adalah 13,333. Titik koordinatornya adalah 0,13,333. Lanjut. Nah, di sini kita akan menentukan kurva permintaan, di mana titik A itu P1-nya adalah sama dengan 10.000, Q1-nya adalah 10. Untuk titik B, P2 itu 8.000 dan Q2 adalah 16. Terus ada juga titik potong sumbu Q-nya. Titik potong sumbu Q-nya itu adalah 40,0 dan titik potong sumbu P-nya itu ada 0,13,333. Jadi ini seperti inilah fungsi, maksudnya seperti inilah kurva permintaan dari contoh soal yang tadi. Dan di mana titik A-nya itu ada di sini. Titik B-nya itu ada juga di sini, dan titik potong sumbu Y-nya itu, sumbu Q-nya itu ada di sini, dan titik potong sumbu P-nya itu ada di bagian sini. Oke, lanjut kita ke contoh soal 2. Contoh soal 2 itu berbunyi seperti ini. Pada saat harga suatu barang 30.000, maka permintaan suatu barang sebanyak 300 buah. Apabila harga mengalami kenaikan sebesar 1.500, menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 150 buah. Bagaimana fungsi permintaannya? Dan bagaimana dan gambarkan pada grafik Kartesius. Oke. Nah, di sini sebelum kita menyelesaikan soal juga sama seperti yang tadi, contohnya sama seperti yang tadi, cuman hanya bedanya di sini kita menggunakan rumus yang berbeda. Ya, kita menggunakan rumus yang berbeda, itu ada M sama dengan sigma P per sigma Q. Nah, kita menggunakan rumus itu. Sebelum kita menyelesaikan soal, pasti kita akan menentukan apa yang harus kita ketahui, begitu ya. Misalnya diketahui P1-nya ada berapa, Q1-nya ada berapa, sigma P-nya itu berapa, dan sigma Q-nya itu berapa. Jadi di sini tinggal kita masukkan rumus, dan cara penyelesaiannya itu adalah seperti ini. Tinggal kita masukkan sigma P-nya itu yang mana. Minta maaf, ini bukan ini ya, ini salah ini. Minta maaf, ini salah. Ini bukan, di sini hasilnya itu 1.500 ya, teman-teman. Di sini bukan 30.000, tapi 1.500. Ini salah. Jadi 1.500 dibagi dengan 150 itu hasilnya adalah min, maksudnya
1500 dibagi dengan min 150. Jadi hasilnya adalah min 10. Nah, kita min 10. Terus di sini kita akan menyelesaikan menggunakan rumus yang berbeda lagi nih. Kita menggunakan rumus yang berbeda lagi, yang dimana dalam kurung P dikurangi P1, terus sama dengan M dalam kurung Q dikurang Q1. Nah, jadi jadi di sini kita menentukan persamaannya. P dikurangi 30.000. Nah, 30.000 ini dari mana? Dari P1 yang tadi yang kita udah ketahui itu. Terus sama dengan min 10. Nah, min 10 ini dari mana? Dari rumus yang kita buat tadi. Nah, jadi yang dalam kurung itu Q dikurangi dengan 300. 300 ini dari mana? Dari Q1 ini tadi. Terus lanjut kita di sini akan menjumlahkan dari yang ini. Jadi P dikurang 30.000 itu tetap turun ke bawah. Terus ada min 10 dikali dengan Q. Jadi min 10 dikalikan dengan Q itu tetap hasilnya min 10Q. Terus ada min 10 dikalikan dengan min 300 itu ada plus 3.000. Kenapa plus 3.000? Karena min dikali min hasilnya positif. Nah, terus di sini kita akan menyederhanakan lagi dengan cara kita akan memindahkan ruas yang min 30.000-nya ini ke sebelah kanan. Jadi, P sama dengan min 10Q ditambah dengan 3.000 ditambah dengan 30.000. Kenapa tidak negatif di situ? Karena apa tidak negatif di situ? Karena dia hanya penjumlahan, bukan perkalian ataupun pembagian. Di sini. Di sini itu ya. Lanjut. P sama dengan 10Q ditambah 3.000 ditambah 30.000, itu hasilnya adalah P sama dengan min 10Q ditambah 33.000. Nah, di sini kita akan menyederhanakan lagi, atau kita akan menentukan fungsi permintaannya lagi. Jadi di sini kita akan memindah ruaskan antara min 10Q ke sebelah kiri sama dengan yang P-nya ini kita akan pindahkan ke sini. P dikurangi dengan 33.000. Jadi hasilnya adalah minta maaf ini Q sama dengan P dikurangi dengan 33.000 per min 10. Nah, itu akan kita bagi untuk menyederhanakan. Jadi Q sama dengan min 1/10 P plus 3,3.000. Nah, kenapa 3,3.000? Karena hasilnya dari 33 dibagi 10. Jadi Q-nya itu sama dengan min 1/10 P ditambah 3,300. Minta maaf tadi 3,3.000 itu enggak masuk. Minta maaf itu tadi 3,300 ya. Atau kita bisa ganti nih. Q sama dengan 3.300 dikurangi dengan 0,1 P. Kenapa 0,1 P? Karena 1 dibagi dengan 10 itu hasilnya 0,1 P. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan min 1/10 P ditambah 3.300 atau Q sama dengan 3.300 dikurangi dengan 0,1 P. Nah, lanjut. Kita akan menentukan kurva permintaan. Sebelum menentukan kurva permintaannya, kita buat contohnya seperti tadi. Kita harus menentukan, mencari titik potong dari Q dan P-nya itu. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan 3.300 dikurangi 0,1 P. Itu sama dengan Q sama dengan 3.300 dikurangi 0,1 dikali dengan 0. Itu tetap hasilnya 0. Tetap hasilnya yang dari 0,1 dikali 0 tetap hasilnya 0. Terus jadi hasilnya itu 3.300. Jadi titik koordinatornya adalah 3.300,0. Terus jika Q-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan 3.300 dikurangi dengan 0,1 P. Nah, Q-nya itu kita ubah menjadi 0. Jadi 0-nya itu sama dengan 3.300 dikurangi dengan 0,10. Dikatakan dengan 0,10. Jadi di sini kita akan pindahkan ruas karena untuk menentukan P-nya. Kita akan menentukan P-nya. Jadi 0,1 P sama dengan 3.300 dikurangi 0. Terus P sama dengan 3.300 dibagi dengan 0,1. Itu jadi hasilnya P sama dengan 3.300. Jadi titik koordinatornya adalah 0,33.000. Jadi titik A-nya itu P
P1 30.000, Q1 sama dengan 300. Terus titik potong sumbu Q itu ada 3.300,0. Terus ada lagi titik potong sumbu P itu ada 0,33.000. Nah, inilah gambar kurva permintaannya. Yang dimana 30.000 itu permintaannya, P-nya 1 itu ada 30.000 dan Q1-nya itu ada 300. Jadi dengan harga 30.000 maka permintaannya 300 dan titik potong sumbu Q dan P-nya itu ada di sini. Titik potong sumbu Q-nya itu ada di sini dan titik potong P-nya itu ada di sini. Nah, seperti itulah kurva permintaan di contoh soal kedua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram saya ya, dan jangan lupa follow TikTok saya. Sekian dan terima kasih. Dadah.